episode sebelumnya Bailang berhasil mengalahkan Jinggang tersebut dengan kekuatan roh naganya. Mereka pun bersedia melakukan perjalanan kembali ke barat untuk mengembalikan api penyucian. Sebelum pergi, Biksu Tong mampir ke sebuah kuil di pinggir kota. Dan ternyata disitulah Biksu Tong menyimpan barang-barang dari perjalanan 16 tahun yang lalu. Mereka mengambil barang-barang yang akan berguna dalam perjalanan mereka nanti. Biksu Tong juga mengurung naga di sana bernama Ause, yang merupakan pangeran ketiga dari Istana Laut Timur. Diketahui Ause juga berperan penting dalam perjalanan ke barat, dengan perwujudan yang menjadi kuda putih berperan sebagai kendaraan dari Biksu Tong. Diceritakan sebelum perjalanan dimulai, Ause sangatlah liar yang sama sekali tidak menghargai kehidupan. Ia banyak menghabisi manusia hanya untuk bersenang-senang. Karena itulah Dewa Sansin mengubahnya menjadi seekor kuda dan menemani Biksu Tong dalam perjalanan menuju ke barat demi memperbaiki dirinya. Namun setelah perjalanan selesai, sifat Ause tidak berubah sedikit pun. Ia masih sama seperti dulu. Oleh karena itu, Biksu Tong meramalkan sebuah mantra untuk menekan kekuatan Ause dan mengurungnya di kuil ini. Biksu Tong mengatakan kalau Ause pasti akan berguna dalam perjalanannya kali ini. Ia menyuruh Bailang mencabut 3 jarum untuk membebaskannya. Setelah terlepas, Ause tidak berubah, masih sama seperti dulu. Justru ia menyerang Bailang, lalu ia pergi untuk membuat onar lagi. Beruntung ternyata Biksu Tong sudah memikirkan hal ini. Kini Ause mulai berubah lagi ke mode kudanya. Setelah diketahui bahwa jarum itu tidak hanya menekan kekuatannya, namun juga mencegahnya untuk kembali ke wujud naga. Kini ia menjadi kuda dan tak ada pilihan lain selain ikut dengan Biksu Tong. Di waktu yang bersamaan, anggota Jinggang yang lain kini datang ke kota Chang'an untuk menghampiri anggota Jinggang yang dikalahkan sebelumnya. Di sini ternyata hubungan dari 8 Jinggang tersebut cukup baik dengan Biksu Tong. Namun sungguh disayangkan kali ini mereka harus bermusuhan demi merebutkan api penyucian itu atas perintah dari Kaisar Langit. Keesokan harinya, Biksu Tong dan Bailang sudah berjalan cukup jauh. Lalu mereka mampir ke sebuah warung. Mereka ditawari sebuah roti daging yang cukup menggoda. Tapi Biksu Tong menolak dan hanya minum saja. Ternyata Biksu Tong mendapat firasat buruk tentang kedai ini. Ia melihat pengunjung lain terpengaruh oleh sihir setelah memakan roti tersebut. Ause pun juga merasakan hal yang sama. Lalu si pemilik kedai segera bertindak. Setelah mengetahui Biksu Tong yang tidak masuk dalam perangkapnya, ia menjeratnya dan membawanya ke dalam tanah, yaitu ke markasnya. Merasa tak ada pilihan lain, Ause pun membantunya sebelum wujudnya kembali menjadi kuda. Namun Ause tidak mengerahkan seluruh kekuatannya karena masih ada 3 jarum besi tertancap sebelumnya. Mengingat waktunya sangat sedikit untuk merubah kembali ke wujud kudanya. Lalu ia memutuskan untuk mencabut jarum itu dengan tangannya sendiri demi mengalahkan siluman itu. Sedangkan di dalam tanah, Biksu Tong terpisah dengan Bailang. Ternyata di sana ada juga seorang anak yang tertangkap. Lalu anak tersebut mengikuti Biksu Tong. Selain itu, Biksu Tong juga mencari asal-usul siluman dari tempat ini. Terlihat bahwa dahulunya tempat ini adalah sebuah desa. Seorang ibu yang melahirkan bayi yang sangat mengerikan. Diduga bayi tersebut adalah jelmaan dari iblis. Suaminya melindungi keluarganya dari serangan warga yang hendak membunuh bayinya.
sehingga rumahnya dibakar dan suaminya tewas dalam kejadian itu. Dengan kebenciannya mengubah ibu itu menjadi pemangsa manusia. Di tempat lain, Bailang berhasil menemukan lokasi dari sang siluman dan juga anaknya yang menjadi siluman. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Bailang mengeluarkan roh naganya dan berhasil membakar anak itu. Melihat itu, ibunya sangat murka dan berniat membunuh Bailang. Beruntung Biksu Tong datang dengan cepat. Begitu pula dengan Ause, akhirnya mereka berhasil mengalahkan siluman itu. Setelah keluar dari tanah, Biksu Tong mencari anak kecil yang mengikutinya entah hari kemana. Namun mereka dikejutkan oleh kedatangan para jinggang yang sedang memburu Bailang. Terlihat ada 4 jinggang yang muncul. Beruntungnya salah satu jinggang tidak ikut bertarung. Dengan itu mereka pun seimbang dengan segi jumlah. Namun Bailang masih kesulitan untuk menghadapi salah satu jinggang yang terbilang sangat kuat. Di saat terdesak, Bailang meluapkan seluruh emosinya dan berhasil melepaskan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya, sehingga memutar balik keadaan. Sementara itu, Biksu Tong juga kesulitan melawan jinggang yang ia lawan. Melihat Biksu Tong tidak bergerak membuat Ause berniat menghabisinya, agar ia terlepas dari kutukannya. Namun tiba-tiba ia justru menyerang jinggang tersebut dan berkata dendamnya lebih besar kepada sang dewa. Kemudian mereka melawan jinggang pengguna teknik segel. Di sini Ause mampu mengalahkan jinggang itu dengan kekuatannya. Namun di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba muncul Dewa Sansin, dewa yang paling ditakuti. Tanpa banyak bacot, Ause berhasil ia ringkus dengan burungnya. Sedangkan Biksu Tong dimasukkan ke dalam ilusi tiada akhir. Dan Bailang yang ingin menyerang, ia ikat ke pilar api 3 rasa. Jika ia melawan, maka api tersebut akan menjadi semakin panas. Di saat hendak mengambil api penyucian, tiba-tiba Biksu Tong bangkit setelah terlepas dari ilusinya. Dengan gagahnya ia mengatakan bahwa kali ini ia sudah berani. Dengan pelontongnya ia menantang duel Dewa Sansin untuk gelut dengannya. Sebelum pertarungan mereka dimulai, Bailang dapat lolos dari pilar api itu. Ia diselamatkan anak kecil sebelumnya, yang ternyata jelmaan dari Dewa Rulai. Kini setelah pulih, ia berniat membantu Biksu Tong untuk mengembalikan api penyucian. Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat bertarung dan menggunakan satu gerakan saja. Jika Dewa Rulai kalah, ia tak ikut campur lagi. Begitupun sebaliknya, mereka pun siap-siap bertarung. Dewa Sansin terbang ke langit menggunakan jurusnya yaitu 1000 pukulan. Sedangkan di bawah, Dewa Rulai terlihat mengantuk. Sampai akhirnya Dewa Sansin lengah dan dimanfaatkan Dewa Rulai menyerang dari jarak dekat. Sehingga Dewa Sansin terpental hingga ratusan meter. Dewa Sansin bersama rekannya memikul sebuah kekalahan untuk dibawanya pulang. Biksu Tong juga bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Namun Dewa Rulai tidak bisa ikut lebih jauh, karena pertarungan tadi cukup menguras energinya. Mengingat sebentar lagi bayangannya akan segera lenyap, ternyata tubuh aslinya masih bersemedi di suatu tempat. Dewa Rulai memberikan kalung tasbihnya kepada Biksu Tong, agar mereka bisa terus saling terhubung.